Halo teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kewirausahaan, terutama di bidang jasa. Nah, jasa yang akan saya bahas di pertemuan kali ini adalah jasa pulsa. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Arbanisa, saya dari PJSDA 2021. Nah, di sini ada jasa pulsa yang akan saya bahas itu pulsa dari aplikasi Bos Pulsa Payment. Ini ya, tertera di layar. Kemudian, nah, apa sih jasa pulsa yang akan ditawarkan di Arbanisa itu? Produk yang akan ditawarkan itu berupa jasa pengisian pulsa untuk semua operator, seperti Telkomsel, XL, Tri atau Indosat dan kawan-kawannya dengan nominal itu minimal dari 5.000 hingga 100.000. Nah, selain menyediakan jasa pengisian pulsa, juga menyediakan jasa pengisian paket data internet. Kemudian, bagaimana sih cara produksinya? Nah, proses produksi penjualan pulsa itu dengan yang pertama langkahnya adalah mengunduh atau mendownload aplikasi agen pulsa yang tertera di layar awal tadi melalui Play Store atau App Store. Untuk langkah selanjutnya yaitu mendaftar sebagai reseller pulsa dan menuliskan nomor telepon yang akan digunakan untuk memasukkan deposit pulsa sebagai modal untuk berjualan. Nah, untuk mengisi saldo pulsa itu, depositnya itu bisa melalui bank yang tersedia di aplikasi. Setelah saldo masuk, pulsa pun siap untuk dijual belikan. Gitu. Nah, penjual pulsa atau saya sebagai pelaku wirausaha itu menjadi penengah antara pembeli dengan vendor pulsa, yaitu Bos Pulsa. Kemudian, nah, apa kelemahan dan keunggulannya? Untuk kelemahannya, harga pulsa yang ditawarkan itu pasti bersaing dengan para penjual di berbagai gerai. Nah, apabila server down atau sedang dalam gangguan, maka pengiriman pulsa pun akan terganggu atau lebih membutuhkan waktu yang lama. Nah, di balik kelemahan pun pasti ada keunggulan atau kelebihannya. Apa aja sih? Yang pertama, pulsa itu tersedia di berbagai jenis operator. Yang kedua, tidak ada batasnya kadaluarsa. Yang ketiga, harga pasti masih terjangkau, terutama bagi kalangan mahasiswa atau siswa. Kemudian modal penjualan pun tidak perlu memakan modal yang banyak gitu. Kemudian selanjutnya ada, nah, target sasaran. Mengingat di era digital saat ini ya kan, handphone itu menjadi sebuah kebutuhan di kehidupan sehari-hari, terutama untuk menjalin komunikasi apabila sedang berada di jarak tertentu. Sehingga handphone itu semakin canggih dan menjadi fasilitas di mana pulsa merupakan salah satu makanan pokok bagi handphone itu sendiri. Nah, sasaran dan target pasar penjualannya itu adalah masyarakat sekitar dan terkhususnya itu di kalangan olahraga. Seperti yang pertama pelatih, yang kedua atlet atau pemain lah, dan yang ketiga itu ada guru. Pelatih dan pemain atau atlet itu kan memerlukan sebuah komunikasi untuk dapat berjalan dalam proses latihannya. Maka eh, diperlukanlah handphone ya, salah satu medianya. Nah, di handphone itu kan juga memerlukan makanan pokok, yaitu pulsa atau kuota gitu. Nah, sasarannya ada tersebut, dan kemudian promosi apa yang dapat saya lakukan? Yang pertama itu memanfaatkan jejaring sosial media ya, seperti WhatsApp, Facebook, Instastory ya di Instagram. Kemudian
Yang langkah selanjutnya itu adalah secara langsung atau face to face dengan pembeli secara langsung berhadapan menawarkan pulsa. Kemudian, nah anggarannya, bagaimana modal awal yang diperlukan untuk saya berwirausaha di bidang jasa pulsa ini? Ya, sumber dana dari jasa ini adalah berasal dari sisa uang saku saya atau selaku penjual, karena anggaran yang diperlukan itu tidak terlalu besar, ya kurang lebih 150.000 itu sudah cukup untuk membuat jasa ini. Sehingga dari uang saku sekolah atau kuliah pun masih bisa mencukupi. Kemudian pemasarannya. Nah, pulsa itu kan bisa dijual tanpa bermodalkan stand, ya, tanpa membangun gerai pun sudah bisa membuat jasa ini. Karena hanya bermodalkan sebuah handphone dan selama masih memiliki saldo pulsa itu sudah dapat berjualan dimanapun dan kapanpun. Nah, bagaimana strategi usaha penjualan pulsa? Ya, yang pertama itu tentu memanfaatkan media jejaring sosial. Yang kedua, sistem pemesanan dan relasi. Karena saya selaku wirausahawan yang masih dasar ya, yang masih baru terjun itu dan sedang berada di tingkat perguruan tinggi, maka bisa nih memanfaatkan relasi saya di kelas contohnya dengan teman sejawat, karena juga ada yang menjadi pelatih, ada juga yang menjadi atlet. Dengan relasi saya di kelas itu juga bisa menjadi strategi pemasaran jasa saya, memanfaatkan teman gitu ya. Oh ini dibeli dong pulsa saya, dibeli dong kuotanya, kuota kamu mau habis apa enggak, beli di saya. Nah gitu contohnya. Kemudian ada sistem pembayaran COD. Nah jika teman-teman yang mau membeli itu masih berada di lokasi yang berbeda dengan penjual, nah nanti untuk pembayarannya itu bisa kita COD di suatu tempat gitu. Nah, kemudian setelah pemasaran, kita analisis SWOT-nya, strength atau kekuatannya, yaitu ada rekam jejak dan komunikasi yang baik, serta strategi marketing sesuai dengan sasaran yang dituju. Kemudian ada kelemahannya. Nah, ada kalanya jaringan atau server dari agen pulsa itu terkendala sehingga membutuhkan waktu yang lebih sedikit lama untuk mengirim jasa pulsa kepada para konsumen. Kemudian yang ketiga itu ada opportunity atau peluang, di mana penjual itu memperluas jaringan konsumen melalui sosial media dan face to face. Face to face bisa teman ataupun masyarakat. Nah, kemudian ada threat atau ancaman, yaitu persaingan dengan gerai besar. Apabila diberikan jasa terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan konsumen pun sulit untuk membayar dan bisa saja itu kurang bertanggung jawab. Nah, kalau sudah diketahui bahwa si pembeli ini kok kurang bertanggung jawab, nah itu bisa di blacklist dari daftar konsumen gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah menganalisis wirausaha di bidang jasa. Sebelum mengakhiri, jangan lupa beli pulsa dan isi kuota biar bisa chattingan sama pacarnya. Sekian paparan mengenai kewirausahaan olahraga terutama di bidang jasa pulsa dari Wahyu Arbanisa. Sekian, terima kasih. Bye-bye.